Kimetsu no Yaiba Hashira Gekkohen. Lanjutkan dari filmnya, yaitu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba to the Hashira Training yang tayang pada 2 Februari 2024 lalu, yang mengambil cerita dari season ketiga episode 11 dan season 4 episode 1. Cerita season 4 atau Hashira Training Arc akan menghadirkan sebuah program latihan dari para Hashira yang dikhususkan bagi para pemburu iblis tingkat rendah. Tujuan utama dari latihan ini adalah melatih kemampuan fisik dan teknik pernapasan, serta melatih kemampuan bekerja sama dalam mempersiapkan diri dalam serbuannya ke Infinity Castle untuk mengepung Kibutsuji Mizan, di mana para pemburu iblis tingkat rendah seperti Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke harus berlatih dengan 7 Hashira yang tersisa untuk memperkuat dirinya masing-masing. Latihan tersebut terdiri dari latihan stamina bersama Tegen Usui, latihan kecepatan dengan Muchiro Tokito, latihan kelenturan dan fleksibilitas bersama Mitsuri Kanroji, latihan teknik pedang bersama Obane Iguro, latihan Infinity Pounding bersama Sanemi Shinagawa, latihan otot bersama Gyome Himejima, terakhir latihan kerjasama bersama Hiyu Tomoyoka. Bisa dibilang Hashira Training Arc sendiri akan menyajikan cerita tentang persiapan sebelum menghadapi sosok iblis terkuat Muzan. Ookami to Konshinryu Merchant Match The Wise Wolf merupakan reboot dari anime dengan judul Ookami to Konshinryu tahun 2008. Ceritanya mengisahkan seorang pedagang keliling bernama Craft Lawrence yang bermimpi untuk membuat tokonya sendiri. Sudah beberapa tahun ia berdagang sendiri, hingga satu saat ia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Holo. Perempuan cantik tersebut ternyata merupakan seorang dewi serigala yang tengah mengambil bentuk tubuh manusia. Holo berkeinginan untuk kembali ke kampung halamannya, sekaligus melihat dunia luar. Ia menawarkan untuk dapat membantu Lawrence agar dapat mendapatkan keuntungan lebih. Mahoka Koko no Retoushi Season 3. Season ketiga sekolah sihir ini akan memasuki Double Seven Arts yang akan berfokus pada Tatsuya dan Miyuki Shiba yang sudah menginjak kelas 2, di mana berkat prestasi yang dimiliki oleh Tatsuya, sekolah membentuk sebuah program kurikulum baru bernama Magical Engineering Course atau program rekayasa magic. Dengan dibukanya kelas yang berfokus pada dirinya dan posisinya sebagai wakil presiden Dewan Murid, Tatsuya yakin tahun kedua di sekolah magic tersebut akan menyenangkan. Namun semua berubah saat murid kelas 1 yang berasal dari keluarga elit Saigusa, yaitu Kasumi Saigusa dan Mayumi Saigusa, merusak kehidupan dari Tatsuya dan Miyuki. Sasayaku Yoni Koi wa Utao menceritakan kisah Yuri antara seorang siswi baru yang memasuki hari pertama masuk sekolah bernama Himari Kino dan salah satu personal band sekolahnya, SS Girls, bernama Yori Asanagi. Ceritanya sendiri saat sekolahnya mengadakan pentas musik untuk penyambutan siswa baru, Himari Kino melihat performa band bernama SS Girls dan mengagumi salah satu personal bandnya bernama Yori Asanagi yang merupakan vokalis gitar. Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama atau lebih dikenal dengan sebutan Love at the First Sight. Akhirnya Himari dengan hati yang gundah dan gelisah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yori. Ternyata Yori menyukainya juga. Himari menyukai Yori karena kagum dan terpesona atas penampilan bandnya pada waktu itu. Perasaan para anggota band SS Girls sendiri tidak merasa risih dan menyetujuinya karena cinta adalah cinta. Windbreaker. Aku ingatkan kalau ini bukan manhwa Windbreaker. Memiliki konsep yang hampir sama dengan Tokyo Revenger. Cerita anime ini berfokus pada sosok pelajar bernama Haruka Sakura yang merupakan pemuda yang gemar bikin keributan dan hobi berkelahi. Dengan kekuatannya tersebut, Haruka terobsesi menjadi terkuat dari yang terkuat dan memutuskan untuk bersekolah di SMA Furin. SMA Furin sendiri merupakan sebuah sekolah yang terkenal dengan para berandalan dan para orang-orang kuat berkumpul. Sayangnya saat tiba di sekolahnya tersebut, dirinya menyadari
para berandalan di SMA Furin lebih sering menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi dan menjaga keamanan kota layaknya sosok superhero. Haruka yang dari awal tidak pernah ingin menjadi superhero dan melindungi kota, akhirnya menantang seluruh murid terkuat yang ada di SMA Furin demi memenuhi obsesinya sebagai yang terkuat. Unnamed Memory. Manjat menara cuman buat nikahi yang di atas. Bercerita tentang penyihir-penyihir yang memiliki kekuatan yang bisa membawa bencana. Pangeran mahkota dari kerajaan Farsas bernama Oscar yang terkena kutukan saat masih kecil sehingga tidak dapat memiliki keturunan, berusaha mencari Tinasa, penyihir terkuat di benua tersebut. Ia naik ke menara Tinasa yang konon dapat mengabulkan permintaan siapapun yang berhasil mencapainya. Namun ketika dia tiba di puncak menara, ia meminta Tinasa untuk menjadi pengantinnya. Tensei Shitara Dainanai Ouchi Data Node Imama ni Majuju wo Kiwame Maju. Judul panjang sudah pasti ciri anime isekai. Nah, ini anime isekai menceritakan seorang penyihir biasa yang sangat menyukai ilmu sihir, namun tidak dikaruniai dengan garis keturunan atau bakat, sampai meninggalkan akhir hidupnya yang tragis. Di ambang kematiannya, dia sangat berharap untuk mempelajari ilmu sihir lebih banyak untuk menjadi penyihir kuat dan berkuasa. Dia mengalami berinkarnasi sebagai Lloyd, pangeran ketujuh kerajaan Salaum, yang memiliki garis keturunan ilmu sihir yang kuat. Berinkarnasi dengan kenangan masa lalu serta bakat dan garis keturunan yang sempurna, dia mulai menikmati kehidupan tanpa mempunyai kelemahan dan menyempurnakan sihirnya sebanyak-banyaknya dengan menggunakan mana tak terbatas. Hal ini dia lakukan untuk melawan monster dan iblis jahat saat berinkarnasi di sebuah isekai. Yozakura Sanchi no Deisakusen, nikah sama keluarga mata-mata. Tayo Asano, seorang siswa sekolah menengah, kehilangan keluarganya karena kecelakaan dan dia menjadi berpikiran tertutup. Pesan teman-teman sekelasnya terhadapnya adalah bahwa dia sangat pemalu. Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara adalah teman masa kecilnya, Mutsumi Yozakura. Namun Mutsumi punya rahasia, yakni identitas aslinya adalah kepala keluarga mata-mata yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Dan hidupnya telah menjadi sasaran berbagai musuh. Terlebih lagi kakak laki-lakinya, Kyoichiro, adalah mata-mata paling mematikan dan sangat menyayangi Mutsumi. Sehingga dia terus menyingkirkan pria yang dekat dengannya, termasuk Tayo. Dan benar saja, Tayo pun akhirnya menjadi sasaran eliminasi oleh Kyoichiro. Tayo menikah dengan Mutsumi dan menjadi anggota keluarga Yozakura demi melindungi nyawanya sendiri. Namun di saat yang sama, itu berarti terus berjuang untuk melindungi nyawa Mutsumi dari mata-mata musuh. Tayo tumbuh melalui pelatihan keras dari Kyoichiro, dan Yozakura bersaudara dan melalui pertempuran dengan mata-mata musuh. Bartender Kamino Glass merupakan reboot dari anime Bartender 2006 yang menceritakan tentang Eden Hell, sebuah bar yang terletak di distrik Ginza, Tokyo. Bar tersebut memiliki nuansa tenang dan jarang dikunjungi orang. Walaupun begitu, Eden Hell dikelola oleh bartender legendaris Ryu Sasakura. Ia merupakan seorang yang ahli dalam menciptakan minuman yang pas untuk setiap pelanggannya. Selama bekerja di Eden Hell, pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat yang datang membawa beban dan selalu mencari hiburan melalui percakapan dengan Ryu. Dalam percakapan yang terjadi, Ryu selalu mencoba untuk membantu dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah, serta juga memberikan semangat kepada mereka untuk bisa terus melangkah maju. Kamiwa Game ni Iwateiru, main game tapi gamenya dibuat oleh dewa. Ketika para dewa merasa bosan, mereka memutuskan untuk menambah keseruan keberadaan abadi mereka dengan menantang siapapun yang berani dalam pertempuran akal budi yang paling utama. Tentu saja para dewa ini bersifat ceroboh, tidak adil dan sulit dimengerti, bahkan pada waktu terbaik. Jadi memenangkan pertarungan hampir tidak mungkin bagi manusia biasa. Namun demikian, hal-hal pasti akan menjadi menarik ketika seorang mantan dewi dan seorang anak laki-laki manusia jenius bermitra untuk memenangkan permainan yang akan mengakhiri semua permainan.
Jisan Basan Wakageiru. Umur hanyalah angka adalah kata-kata yang cocok untuk anime ini. Menceritakan tentang pasangan kakek nenek bernama Seizo Saito dan Ine Saito yang telah lama menikah dengan menjalani kehidupan yang cerah dan bahagia di pedesaan. Mereka memiliki 2 cucu perempuan bernama Mino dan Shiori. Walaupun memiliki fisik yang tidak sekuat masa muda, namun dengan kekuatan cinta kakek nenek ini membuat mereka terlihat seperti pengantin baru. Sehingga saat melakukan segala aktivitas sehari-hari, beban mereka terasa ringan dan mudah. Suatu hari ketika Seizo dan Ine pergi ke ladangnya untuk melakukan rutinitas sehari-hari, mereka menemukan apel asing dan tanpa basa-basi apel itu dimakannya. Keesokan harinya mereka kaget bahwa fisiknya menjadi muda kembali. Penampilan Seizo terlihat muda, tampan, rambut putih dan kulit kencang. Sedangkan ini terlihat muda, cantik, rambut putih, dan kulit keriputnya menghilang. Kedua cucunya juga terkejut setelah melihat perubahan penampilan muda mereka. Meskipun mempunyai penampilan kembali usia remaja, mereka tetap menjalani hidup seperti biasanya, seperti bersendau gurau, memasak, dan berladang. Mao no Orega Dori Elho Yomeni Shintandaga Do Medere Bali. Anime dengan judul panjang lagi tapi bukan isekai, menceritakan tentang seorang Wao yakni Zagan yang ditakuti oleh masa sebagai penyihir jahat. Baik canggung secara sosial dan bermulut kotor, ia menghabiskan hari-harinya mempelajari ilmu sihir sambil memukuli setiap penyusup dalam wilayah kekuasaannya. Suatu hari dia diundang ke pelelangan gelap, dan apa yang dia temukan di sana adalah seorang gadis budak elf dengan kecantikan tiada tara, Nepelia. Setelah jatuh cinta pada pandangan pertama, Zagan menggunakan seluruh kekayaannya untuk membelinya. Tetapi sebagai pembicara yang buruk, dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan benar dengannya. Dengan demikian, kehidupan bersama yang tanggung dari seorang penyihir yang tidak tahu bagaimana menyampaikan cintanya dan budaknya yang merindukan tuannya tetapi tidak tahu bagaimana memohon padanya dimulai.